Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Ketut Alus Pariastini NIM 002 dan teman saya Kade Ayu Krisna Dewi NIM 010, Komang Berli B. Prawerti NIM 011, Nikade Dianarta Melani NIM 014, Putu Devayani NIM 016 dan Feni Siti Famela NIM 025. Kami kelompok 1 dari semester 6A akan membahas sedikit mengenai trauma toraks dan asma attack. Definisi dari trauma toraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding toraks atau isi dari cavum toraks yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul. Klasifikasinya, yang pertama ada trauma tembus atau dari benda tajam, yaitu terjadinya diskontinuitas dinding toraks langsung akibat penyebab trauma, terutama akibat tusukan benda tajam atau peluru. Sekitar 10-30% memerlukan operasi torakotomi. Yang termasuk trauma tembus adalah pneumotoraks terbuka, hemotoraks, trauma trakebronkial, kontusion paru, ruptur diafragma, dan trauma mediastinal. Yang kedua, trauma tumpul, yaitu tidak terjadi diskontinuitas dinding toraks, terutama akibat kecelakaan lalu lintas, terjatuh, olahraga, crash atau blast injuries. Kelainan tersering akibat trauma tumpul toraks adalah kontusio paru. Sekitar kurang dari 10% yang memerlukan operasi torakotomi. Yang termasuk trauma tumpul adalah tension pneumotoraks, trauma trakebronkial, flail chest, ruptur diafragma, trauma mediastinal, dan fraktur costai. Etiologi. Penyebab trauma toraks tersering adalah karena kecelakaan kendaraan bermotor, sekitar 63-70%. Fisiologi. Trauma dada sering menyebabkan gangguan ancaman kehidupan. Luka pada rongga torak dan isinya dapat membatasi kemampuan jantung untuk memompa darah atau kemampuan paru untuk melakukan pertukaran udara dan oksigen. Luka dada dapat meluas dari benjolan yang relatif kecil dan goresan yang dapat menghancurkan atau terjadi trauma penetrasi. Luka dada dapat berupa penetrasi atau non-penetrasi. Luka dada penetrasi mungkin disebabkan oleh luka dada yang terbuka, memberi kesempatan bagi udara. Kemudian manifestasi klinisnya, yang pertama ada tamponade jantung, merupakan trauma tajam di daerah perikardium atau yang diperkirakan menembus jantung. Yang kedua ada hematotoraks, yaitu pada WSD darah yang keluar cukup banyak dan gangguan pernapasan. Yang ketiga ada pneumotoraks, yaitu nyeri dada mendadak dan sesak nafas, gagal pernafasan dengan cyanosis dan kolaps sirkulasi. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Yang pertama ada jejas pada torak, yang kedua nyeri pada tempat trauma, bertambah pada saat inspirasi, dan yang ketiga pembengkakan lokal dan krepitasi pada saat palpasi. Yang keempat, pasien menahan dadanya dan bernafas pendek. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu radiologi. Contohnya seperti ekspototorak dua arah atau PA atau AP dan lateral. Yang kedua yaitu gas darah arteri atau GDA, mungkin normal ataupun menurun. Yang ketiga yaitu toracentesis yang menyatakan darah atau serosanguiniosa. Yang keempat yaitu hemoglobin, biasanya hemoglobin bisa menurun. Yang kelima yaitu PaCO2 kadang-kadang menurun. Yang keenam yaitu PaO2 normal atau menurun. Selanjutnya penata laksanaan terdiri dari dua. Yang pertama yaitu bulo drainage atau WSD, ya terdiri dari diagnosa, terapi, preventif. Yang kedua yaitu perawatan WSD dan pedoman lain latihannya. Yang pertama yaitu pencegahan infeksi di bagian masuknya selang. Yang kedua yaitu mengurangi rasa sakit di bagian masuknya selang. Untuk rasa sakit yang hebat akan diberikan analgetik oleh dokter. Selanjutnya terapi. Yang pertama terdiri dari drainage udara atau pneumotorak, yang kedua WSD atau hemototorak, yang ketiga fungsi, yang keempat
toraktotomi, yang kelima pemberian oksigen, yang keenam antibiotik, yang ketujuh analgetik, yang kedelapan ekspektoran. Komplikasi yang dapat terjadi yang pertama pada iga, di mana praktum multitip dapat menyebabkan kelumpuhan pada organ dada. Yang kedua, pleura, paru-paru, bronki, yang dapat menyebabkan hemopneumotoraks, emfisema, pembedahan. Yang ketiga, jantung, tamponet jantung, ruptur jantung, ruptur otot papilar, ruptur klep jantung. Yang keempat, pembuluh darah besar yang menyebabkan hemototoraks. Yang kelima, hepasagus yang menyebabkan mediastinus. Yang kelima, diafragma yang dapat menyebabkan herniasi visceral dan perlakuan hati, limpa, dan ginjal. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada Tuan M dengan diagnosa trauma toraks. Pengkajian keperawatan gawat darurat. Biasanya yang pertama yaitu kita kaji identitas pasien, di mana kita dapat mengkaji nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, trayek, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, sumber informasi, dan hubungan pasien dengan keluarga. Lalu keluhan utama, keluarga pasien mengatakan pasien selalu merasakan sesak dan sulit melakukan pekerjaan. Yang kedua, mekanisme cedera. Tanda dan gejalanya, pasien sesak nafas, pernafasan 26 kali per menit, tubuh berkeringat, nafas cepat, nyeri dada. Alergi, pasien tidak memiliki riwayat alergi, pengobatan morfin atau furosemide. Post medical history, pasien tidak memiliki riwayat kesehatan terdahulu. Last oral intake, pasien mengatakan makan terakhir pada saat ia berangkat bekerja sekitar pukul 6 pagi. Event leading injuries, pasien mengatakan tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Airway, jalan nafas tidak terdapat sumbatan berupa benda asing, darah, ataupun lendir. Selanjutnya, breathing, respirasi 26 kali per menit, pergerakan dada kanan tertinggal dari kiri, gerakan dada tidak simetris, terdapat retraksi interkostal, tampak laserasi dan lebam pada dada, lebam lebih hitam di area kanan, tidak ada edema dan jaringan parut, suara nafas terdengar suara hipersonor pada paru-paru kanan. Selanjutnya, pada intervensi kita dapat memonitor jantung, yang kedua saturasi O2, yang ketiga kita dapat memasangkan kateter urin, yang keempat kita dapat memasangkan NGT, yang kelima pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya kita lakukan head to toe, pemeriksaan kompak, di mana kita mulai dari wajah dan kepala. Untuk kepala, bentuk meskopal, warna rambut hitam, bersih, dan rambut tidak rontok. Yang kedua, mata, konjungtivitas anemis, skrala enterit, rangsangan cahaya positif. Untuk hidung, bersih, tidak terdapat sekret. Pernapasan menggunakan cuping hidung, terpasang kanul O2 3 lpm, mulut, mukosa bibir kering, gigi lengkap, tidak ada cryas, lidah tampak agak putih. Untuk telinga tidak terdapat lesi, tidak terdapat nyeri tekan. Untuk leher tidak terdapat lesi, tidak terdapat nyeri tekan. Vena jugularis teraba. Selanjutnya paru-paru. Inspeksi, pergerakan dada kanan tertinggal dari analisa data. Data fokus, data
subjektif, pasien mengeluh nyeri, dada terasa sesak, nyeri saat bernafas. Data objektif, klien tampak kesulitan bernafas, respirasi 26 kali per menit, terdapat cuping hidung, terdapat reaksi interkostal, pergerakan dada kanan tertinggal dari kiri, gerakan dada tidak simetris. Etiologi, ketidakefektifan pola nafas. Problem, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal ditandai dengan gerakan dada tidak simetris. Diagnosa keperawatan, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal ditandai dengan gerakan dada tidak simetris. Intervensi keperawatan. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan pola nafas klien kembali normal. Dengan kriteria hasil, klien menyatakan tidak sesak. Klien mengatakan tidak terjadi nyeri saat bernafas. Respirasi dalam batas normal. Tidak terdapat cuping hidung, tidak terdapat reaksi interkostal, gerakan dada simetris. Intervensi, pantau status pernapasan setiap 2 jam selama fase akut, setiap 8 jam bila stabil. Observasi fungsi pernapasan, catat frekuensi pernapasan, dyspnea atau perubahan tanda-tanda vital. Posisikan sistem draining slang atau fungsi optimal. Yakinkan slang tidak terlipat atau menggantung di bawah saluran masuknya ke tempat drainage. Alirkan akumulasi drainase bila perlu. Pertahankan perilaku tenang, bantu pasien untuk kontrol diri dengan menggunakan pernapasan lebih lambat dan dalam sesuai petunjuk dokter. Rasional, untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi ke arah kemajuan atau menyimpang dari hasil yang diharapkan. Distres pernapasan pada perubahan tanda vital dapat terjadi sebagai akibat stres, fisiologi, dan nyeri atau dapat menunjukkan terjadinya syok berhubungan dengan hipoksia. Posisi tidak tepat, terlipat atau pengumpulan bekuan cairan pada selang mengubah tekanan negatif yang diinginkan. Membantu klien mengalami efek fisiologi hipoksia yang dapat sebagai ketakutan ansietas. Konsentrasi oksigen yang tinggi mempercepat penyerapan udara. Implementasi keperawatan. Mengkaji tanda-tanda vital, mengkaji bersihan jalan nafas, mengatur posisi klien, mengkaji tingkat nyeri. Tanda-tanda vital dari respon: tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 37 Celcius, respirasi 26 kali per menit, nadi 104 kali per menit. Pasien dapat melakukan head up atau semi flower. Pasien mengatakan masih merasa nyeri pada area dada. Nyeri ketika bergerak, nyeri seperti ditusuk-tusuk dan ditimpa benda berat. Nyeri di area dada sebelah kanan, skala nyeri 7, nyeri hilangnya lama dan terasa lama. Masih terlihat lebam di area dada sebelah kanan. Evaluasi keperawatan. Subjektif, pasien mengatakan masih sesak. Objektif, respirasi 28 kali per menit. Terpasang oksigen kanul 3 liter per menit. Posisi masih semi flower. Asesmen masalah belum teratasi. Perencanaan, pertahankan dan lanjutkan intervensi. Lakukan pemeriksaan berkala pada pasien. Lanjutkan pemberian terapi obat. Hasil dan pembahasan. Trauma toraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding toraks ataupun isi dari kafum toraks, yang dapat disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dan dapat menyebabkan keadaan gawat toraks akut. Trauma toraks diklasifikasikan dengan tumpul dan tembus. Trauma tumpul merupakan luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang disebabkan oleh benda tumpul yang sulit diidentifikasi keluasannya. Kerusakannya karena gejala-gejala umum dan rancu, menurut Brunner dan Sudar 2002. Dalam trauma akibat kecelakaan ada 5 jenis tabrakan atau impact yang berbeda, yaitu depan, samping, belakang, berputar, dan terguling. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan untuk mendapatkan riwayat yang lengkap karena setiap orang memiliki pola trauma yang berbeda.
Penyebab trauma toraks oleh karena trauma tajam dibedakan menjadi 3 berdasarkan tingkat energinya, yaitu trauma tusuk atau tembak dengan energi rendah, berenergi sedang dengan kecepatan kurang dari 1.500 kaki per detil seperti pistol, dan trauma toraks oleh karena proyektil berenergi tinggi seperti senjata militer dengan kecepatan 3.000 kaki per detil. Penyebab trauma toraks yang lain oleh karena adanya tekanan yang berlebihan pada paru-paru bisa menimbulkan pecah atau pneumotoraks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asma attack. Definisi asma yaitu merupakan penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang disebabkan oleh reaksi hipersponsif sel imun tubuh seperti sel Malt, eosinofil, dan juga limfosit T terhadap stimulus tertentu, dan juga menimbulkan gejala dispnea, wheezing, dan juga batuk akibat obstruksi jalan napas yang bersifat reversibel dan terjadi secara episodik berulang. Itu menurut Brunner dan Sudat 2001. Asma merupakan reaksi hipersponsif saluran napas yang berbeda-beda derajatnya dan menimbulkan fluktuasi spontan terhadap obstruksi jalan napas menurut Lewis et al. 2000. Kemudian faktor pencetus asma. Menurut The Lung Association of Canada, ada 2 faktor yang menjadi pencetus asma, yaitu pemicu asma atau trigger dan juga penyebab asma atau inducer. Sedangkan Lewis et al. Tidak membagi pencetus asma secara spesifik, namun menurut mereka secara umum pemicu asma ada berupa alergen atau alergi, olahraga, infeksi bakteri pada saluran nafas, stres, dan juga gangguan pada sinus. Manifestasi klinisnya, menurut Jonas dan Bartlett, ada beberapa gejala serangan asma, yaitu batuk, mengi, sesak dada dan napas pendek, peningkatan denyut nadi, kulit pucat, keletihan, dan juga gelisah. Nah, klasifikasinya menurut Somatri berdasarkan etiologinya, asma bronkial dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada ekstrinsik atau alergi, yang kedua itu ada intrinsik atau idiopatik atau non-alergik, dan yang ketiga itu ada gabungan. Kemudian patofisiologinya. Kejadian patofisiologis ini mengakibatkan obstruksi jalan napas yang memburuk saat ekspirasi. Obstruksi jalan napas yang menyebabkan ketidakcocokan antara V dan Q dan juga hipoksemia sejak dini. Terperangkapnya udara menyebabkan otot-otot pernapasan berada pada posisi mekanis yang tidak menguntungkan dengan peningkatan beban kerja pernapasan yang kemudian mengakibatkan penurunan ventilasi dan juga hiperkapnia. Dengan demikian, sebagian besar pasien dengan gejala akut mulai dengan respirasi cepat, hipoksemia, dan juga alkalosis respirasi. Nah, namun tetapi obstruksi jalan napas persisten mengakibatkan ventilasi dangkal yang tidak efisien dan juga asidosis respirasi. Ada pula pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan pada pasien asma, yaitu seperti spirometri, tes provokasi, pemeriksaan kadar LGE total dengan LGE spesifik dengan serum, pemeriksaan radiologi umumnya rongsen, foto dada normal, analisa gas darah dilakukan pada asma berat, pemeriksaan eosinofil total dalam darah, dan juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan sputum. Nah, kemudian asuhan keperawatan pada pasien Nyonya S dengan diagnosa asma attack pada tanggal 4 Maret 2021. Seperti biasa, kita melakukan pengkajian terlebih dahulu, yaitu meliputi tanggal, transportasi apa yang digunakan, diagnosa medisnya yaitu asma attack, kemudian identitasnya yaitu Nyonya S, umur beliau 53 tahun, agamanya Hindu, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wira swasta, suku bangsanya Indonesia, jenis kelamin perempuan, alamat dari Desa Sawan, status perkawinan, sudah menikah, sumber informasi yang didapatkan dari keluarga, hubungan yaitu suami dari pasien. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu keluhan utama keluarga pasien mengatakan pasien selalu merasa sesak dan sulit melakukan pekerjaan. Mekanisme cedera, trauma, tiba-tiba sesak.
SIGIN atau tanda gejala pasien sesak, pernapasan 20 kali per menit, tubuh berkeringat, napas cepat, nyeri dada. Alergi, pasien tidak memiliki riwayat alergi, pengobatan morfin atau furosemide. Pas medical history, pasien mengatakan belum pernah mengalami penyakit seperti ini. Makanan terakhir, pasien mengatakan pada jam 11 WITA. Ex-leading injury, pasien mengatakan tidak pernah mengalaminya. Selanjutnya di sini ada airway. Yang pertama ada penggunaan cervical collar, jalan nafas tidak paten, obstruksi cairan, terus di sini suara nafas, snoring, terus yang kedua ada breathing, nafas spontan, gerakan dinding dada simetris, irama nafas dangkal, pola napas tidak teratur, jenis dispone, suara nafas, pacing, sesak nafas ada, cuping hidung tidak ada, retraksi otot bantu nafas tidak ada, pernapasan dada. Terus di sini juga ada nadi teraba, pucat iya, sinosis iya, CRT 2 detik, akral hangat, pendarahan tidak ada, turgor elastis, diaporis iya, riwayat kehilangan cairan berlebihan tidak ada. Terus di sini juga ada disability, kesadaran compenis, GCS, monitorik, terus pupil isokor, dan refleks cahaya ada. Yang selanjutnya ada intervensi monitoring jantung, yaitu sinus bradikardi, saturasi 2%, kateter urin ada, pemasangan NGT ada, warna cairan lambung tidak, pemeriksaan laboratorium terlampir. Selanjutnya ada pemeriksaan head to toe, itu dari kepala, mosocepehal, wajah simetris, tidak ada benjolan dan tidak nyeri pada saat ditekan. Terus di sini ada mata simetris, refleks pupil baik, secara tidak ekletik, konjungtivitas tidak anemis. Terus di sini ada hidung, terpasang kanul 0,2 liter per menit, tidak ada gangguan polip dan peradangan, tidak ada sumbatan dan cuping hidung. Terus di sini ada mulut kering, pucat dan tidak ada kesulitan berbicara, tidak ada perdarahan. Di sini juga ada gusi kebersihan gigi baik dan tidak ada caries gigi. Telinga simetris, tidak ada penumpukan. Serumen respon pendengaran baik. Terus di sini juga tidak terdapat alat bantu pendengaran. Lanjutannya di sini ada leher, tidak terdapat lesi, tidak terdapat tekanan, vena juga teraba. Untuk dada tidak terdapat lesi, pergerakan dinding dada simetris, dan tidak terdapat nyeri tekan, terdengar bunyi sonor, bunyi jantung normal, tidak terdapat bunyi. Terus di sini juga abdomen atau pinggang, tidak terdapat lesi, pergerakan dinding abdomen normal, bising usus 13 kali per menit, tidak terdengar bunyi peka dan abdomen tidak.
tidak terdapat nyeri tekan pada daerah abdomen dan pinggang. Terus di sini juga ada pelvis dan perineum tidak terkaji. Ekstremitas tidak ada lesi, tidak ada ekstremitas atas, kanan, dan kiri. Di sini juga terapi medis. Yang pertama ada endometrium dan retinue, salbutamol, dan OBH. Di sini selanjutnya ada analisa data. Diagnosa keperawatannya, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan pelatihan otot pernapasan. Yang pertama di sini ada nama, yaitu Nyonya S, umurnya 53 tahun. Diagnosa medisnya asma attack, alamatnya Desa Sawan. Data fokus, yaitu data subjektifnya, klien mengatakan nafasnya sesak dan sakit dadanya saat nafas. Data objektifnya, klien terlihat pucat dan lemas. Klien tampak sesak nafas, klien batuk berdahak, klien menggunakan kanut. TTV-nya, RR-nya 32 kali per menit, tensinya 150/100, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Feni Siti Pamela, saya NIM 25. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang intervensi keperawatan. Jadi yang pertama itu ada nama dengan NY inisial, lalu ada umur 53 tahun, ruangan strip, no ruangan strip, lalu diagnosa medisnya yaitu asma attack, lalu alamatnya yaitu Desa Sawan. Jadi nomor diagnosa yang pertama yaitu pertama tujuan dan hasil kriteria NOC. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, klien dapat menunjukkan jalan nafas menjadi efektif dengan kriteria hasil. Tidak ada sekresi lendir ataupun spuntum. Lalu ada respirasi 18-20 kali per menit, dan selanjutnya itu tidak ada retraksi otot bantu dada. Lalu intervensinya itu, NIC-nya itu, yang pertama itu monitor TTV dan keadaan umum, lalu yang kedua itu memberi tindakan batuk berdahak, lalu yang ketiga itu berikan minuman air hangat, yang keempat yaitu anjurkan banyak minum air, yang kelima itu bantu pasien memilih posisi nyamannya. Jadi rasionalnya itu dari monitor TTV dan keadaan umum, yaitu yang pertama itu monitor TTV dan keadaan umum, lalu yang kedua itu memberikan tindakan batuk berdahak, lalu yang ketiga itu menganjurkan klien minum air hangat, yang keempat itu menganjurkan klien banyak minum air, lalu yang kelima itu membantu klien memilih posisi nyaman. Implementasi keperawatan. Selanjutnya implementasi keperawatan yang pertama itu memonitor TTV dan keadaan umum, lalu yang kedua itu memberikan tindakan batuk berdahak, lalu yang kedua itu mengajukan klien minum air hangat, yang keempat itu mengajukan klien banyak minum air, yang kelima itu membantu klien memilih posisi nyaman. Jadi responnya itu setelah monitor TTV yaitu data subjektifnya itu tekanan darah yaitu 150/100 mmHg, respirasinya itu 32 kali per menit, suhunya itu 36,5 derajat Celcius, nadinya itu 36 kali per menit, dan data objektifnya itu klien tampak masih lemah dan nafasnya sesak. Selanjutnya itu data dan respon dari memberikan tindakan batuk berdahak, yaitu data subjektifnya itu klien mengatakan bersedia dilakukan batuk efektif, dan data objektifnya itu selanjutnya mendengarkan dan mengikuti perintah. Lalu untuk mengajukan klien minum air hangat, jadi responnya itu data subjektifnya itu klien mengatakan akan meminum air hangat, dan data objektifnya itu klien bersedia meminum air hangat. Yang keempat itu mengajukan klien banyak minum air, yaitu subjektifnya itu klien mengatakan akan meminum air, dan objektifnya klien bersedia meminum air. Lalu yang kelima itu membantu klien memilih posisi yang nyaman, dan data subjektifnya itu klien mengatakan lebih mudah tidur kalau matanya ditutup, dan data objektifnya klien tidur dengan menutup matanya dengan kain.
Jadi evaluasi keperawatannya itu, jadi diagnosa pada pasiennya itu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan otot pernafasan. Dan catatan perkembangannya itu, data subjektifnya itu klien mengatakan lega dan bisa bernafas setelah diberi air hangat, dan sering mengeluarkan sekret setelah latihan batuk efektif. Lalu objektifnya pasien bernafas 2 kali per menit, 22 kali, dan sekret warna putih agak encer. Dan yaitu masalah teratasi sebagian dan pil lanjutkan intervensi, melebarkan jalan nafas, tindakan batuk efektif, dan memberikan air hangat. Hasil dan pembahasan. Asma attack merupakan penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang disebabkan oleh reaksi hiperresponsif sel imun tubuh seperti sel MAS, eosinofil, dan limfosit T terhadap stimulus tertentu dan menimbulkan gejala dyspnea, wheezing, dan batuk akibat obstruksi jalan nafas yang bersifat resibel dan terjadi secara episodik berulang. Menurut The Lung Association of the Canada, ada 2 faktor yang menjadi pencetus asma, yaitu pemicu asma trigger dan penyebab asma inducer. Manifestasi klinis dari endema paru dibagi dalam 7 kategori, yakni batuk mengih, sesak dada, nafas pendek, meningkatkan denyut nadi dan kecepatan pernafasan, kulit pucat, keletihan, gelisah. Pemeriksa penunjang dilakukan seperti spirometri untuk menunjukkan adanya obstruksi jalan nafas, tes provokasi untuk menunjang adanya hiperaktivitas bronkus, dan tes provokasi dilakukan bila tidak dilakukan lewat tes spirometri, tes provokasi bronkial. Untuk penata kelaksanaan pada pasien dengan asma attack, yaitu dengan cara melakukan nebulasi setiap 2 kali per menit dalam 1 jam. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kami minta maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.